Baik, sebelum itu mohon yang bagian belakang boleh barangkali diisi kursi di depan. Dan kalau ada sampah boleh dibersihkan dulu biar kelasnya nyaman untuk belajar. Ketua kelas boleh pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum Ibu masuk pada materi, kalian tahu dari mana sih bahan yang kita gunakan sehari-hari seperti listrik, bahan bakar atau makanan yang kita makan setiap hari ini? Ada yang tahu? Tidak, Ibu. Nah, oke. Itu berasal dari sumber daya alam. Untuk materi kita hari ini, itu sumber daya alam dan jenis dan persebarannya. Sebelum Ibu mulai materi, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Yaitu satu, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian sumber daya alam berdasarkan contoh yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menggunakan pengetahuan tentang jenis sumber daya alam untuk mengidentifikasi sumber daya alam yang terdapat di lingkungan sekitar. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan contoh pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan jenisnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menjawab pertanyaan pada permainan luar tangga yang berkaitan dengan jenis dan persebaran sumber daya alam secara tepat. Yang kelima, peserta didik diharapkan mampu menganalisis perbedaan persebaran sumber daya alam bagi beberapa wilayah Indonesia berdasarkan kondisi alamnya. Nah, seperti tujuan pembelajaran yang keempat, ada permainan luar tangga. Di sini nanti Ibu akan uji kalian sampai di mana pemahaman kalian dalam memahami materi Ibu pada pagi hari ini. Langsung saja, sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam, seperti yang Ibu katakan tadi kayak listrik, makanan yang kita makan sehari-hari, seperti bahan baku. Sumber daya alam juga digunakan manusia untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Contohnya sumber daya air kan bisa kita pakai mandi setiap hari ya. Kemudian ada sumber daya tambang dan mineral. Oleh karena itu, sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang terdapat di bumi dan dimanfaatkan oleh manusia seperti kalian semua. Maaf ya, itu lagi tuh. Kemudian ada dua jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam berdasarkan pembentuknya dan sumber daya alam berdasarkan materi. Kita bahas satu-satu. Sumber daya alam berdasarkan pembentuknya terbagi lagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis jika dikelola dengan baik karena memiliki daya regenerasi atau siklus alami seperti angin, air, tanah, hewan dan tumbuhan. Yang dimana angin bisa kita rasakan, air yang kita gunakan setiap hari dia tidak akan pernah habis. Kemudian seperti tumbuhan juga, kalau kan biasa ada tumbuhan kalau mati, tapi dia punya anak, tapi dia akan hidup, jadi dia tidak akan habis. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang terbentuk melalui proses alamiah dalam jangka waktu yang sangat lama. Contohnya seperti minyak bumi, emas, batu bara. Seperti batu bara yang ada di Kabupaten Sigi dan ada yang di Kabupaten Morowali Utara. Hanya saja yang di Morowali Utara itu sebenarnya tambang nikel, tapi dia ada kaitannya dengan batu bara. Kemudian sumber daya alam berdasarkan materi. Di sini terbagi lagi menjadi dua. Ada sumber daya alam akuatik yang terdiri atas benda-benda atau bahan-bahan alam yang bisa didapatkan di perairan seperti air, tentunya air karena ada di perairan, dan ikan yang kita makan sehari-hari untuk memenuhi kehidupan kita. Kemudian ada sumber daya alam
Itu merupakan sumber daya alam terestrial yang bisa didapatkan di darat. Kayu seperti tanah digunakan untuk pertanian atau perkebunan, menanam kebutuhan mereka seperti menanam jagung. Tentunya butuh tanah kan. Kemudian ada potensi sumber daya alam di negara maritim sendiri, tentunya memiliki sumber daya alam yang tinggi. Negara maritim itu negara yang dikelilingi, bisa kita lihat, kalian lihat pada yang di PowerPoint, negara dikelilingi laut dan perairan yang luas. Contohnya itu seperti sumber daya alam Indonesia, seperti hutan, tanah, air, tambang, perikanan, hutan bakau, dan terumbu karang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas? Ada? Belum ada? Mungkin materi Ibu sudah cukup sampai di sini. Ibu akan bagi kelompok untuk permainan tadi untuk menguji kalian sampai di mana pemahaman kalian tentang materi Ibu tadi. Boleh barangkali hitung, bikin 2 kelompok. 2. Yang dapat 1 silakan jadi kelompok 1, yang 2 silakan bergabung dengan kelompok 2. Ini jawabnya satu. Najwa. Jika sudah, setiap kelompok Ibu minta perwakilan 2 orang untuk maju. Silakan pilih. Silakan pilih. Nanti teman kelompoknya bantu jawab ya kalau dapat pertanyaan di sini. Satu di sini. Ada. Pagi. Pokoknya sampai dapat pertanyaannya. Cek. Turun. Belum ada? Belum. Nah, berapa nih? Liling. Tak ada. Dan Bukan guys. Naik guys. ini coba di sini. 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 Oh iya. Nah, sini. Lanjut. Ayo, mana pertanyaannya? Usahakan dapat. Ya dia dapat pertanyaan. Tidak ada, mana? Di sini. Tidak. Tidak, bukan pertanyaan. Jenny ini. Ayo. Eh. Ayo. Tiga satu sambil masuk ke kanan. Sini. 4. Lagi lawan. 8 baru ulang. Oh iya. Ah, Tidak. Berapa tadi? Ini baru anak. 7. Balik. 7 8 baru. Turun. Lanjut. Wow.
Pokoknya kalau belum dapat pertanyaan belum berarti. Hah, dapat Bertanya. pertanyaan. Siapa? Kelompokku. Ya, baca baru silakan dijawab. Benar kelompokku. Mengapa tumbuhan dan hewan dikategorikan sebagai sumber daya alam biotik? Silakan dok kelompoknya Jenny untuk menjawab. Kenapa tumbuhan dan hewan sebagai biotik? Kita tahu jelas dari ini. Ayo, bisa jawab kalau saya bisa dilempar ke kelompok lain. Bisa. Kenapa tumbuhan dan hewan itu sebagai tumbuhan biotik? Bisa tumbuh, bisa bernafas, berkembang dan membutuhkan makanan. Berarti oke. Baik, terima kasih untuk kelompok Jenny. Berarti kelompok sini tadi tidak dapat pertanyaan ya? Iya. Maksudnya memang tidak ada ya? Oke. Mungkin kalian sudah paham dengan materi itu tadi? Sudah Ibu. Untuk kesimpulannya, sumber daya alam merupakan negara kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Sumber daya alam memiliki beragam jenis, baik berdasarkan bentuknya dan lokasinya. Indonesia sebagai negara maritim dan tropis memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan tersebar di berbagai wilayah. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam harus dilaksanakan secara bijak, bertanggung jawab dan berkelanjutan agar tetap memberikan manfaat bagi kehidupan manusia serta menjaga keseimbangan lingkungan bagi generasi sekarang dan masa yang akan datang. Sekian pertemuan ibu kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.